Selamat pagi Cun People, salam satu visi, satu hati, satu semangat. Salam satu energi, bersinergi. Kembali dengan saya Kiki dan saya Rika untuk menyapa seluruh Cun People dalam briefing pada pagi hari ini. Udah tanggal 21 aja nih ya Kak Rika, gak terasa ya kita udah memasuki akhir bulan nih. Benar sekali Kak, bulan Agustus ini cepat sekali ya berlalu dengan kegiatan-kegiatan kita yang telah kita laksanakan. Wah, apa aja itu Kak kegiatannya? Mari kita saksikan kegiatan kita di minggu lalu dalam Weekly Recap. Selamat menyaksikan! Pada tanggal 14 hingga 19 Agustus telah dilaksanakan training tips mencapai target jasa untuk para mekanik. Dilanjutkan pada tanggal 15 Agustus training digital marketing dan integritas. Lalu, perayaan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dengan upacara dan juga lomba-lomba di seluruh cabang pada tanggal 17 Agustus. Dan juga, pada tanggal 19 Agustus merupakan hari terakhir untuk training social grace. Semoga kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan ini dapat meningkatkan skill para karyawan Jun Motor untuk menunjang kinerjanya, di samping itu tetap menjaga keharmonisan hubungan antar karyawan. Padat sekali ya Kak Kiki kegiatan yang telah kita laksanakan. Tentu dong Kak, meskipun padat, namun kita tetap memperhatikan kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar kompetensi karyawan-karyawan di Jun Motor ini selalu sejalan dengan kebutuhan perusahaan. Berbicara mengenai perusahaan maupun juga kompetensi nih Kak, kalau di briefing 2 minggu lalu sudah dibahas mengenai fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Apa yang kita dapat ketika kita bekerja di Jun Motor. Nah, selanjutnya kita juga harus mengembangkan kompetensi kita dalam hal pengelolaan Kak. Benar sekali Kak, jadi bukan hanya mengelola waktu kita ketika bekerja agar efektif maupun efisien ataupun pengelolaan emosional, namun juga hal yang satu ini Kak yang gak kalah penting nih, yaitu pengelolaan keuangan yang kita miliki. Dengan pendapatan yang kita terima ditambah dengan fasilitas-fasilitas seperti koperasi, BPJS, dan lain sebagainya, kita harus pintar-pintar mengelola keuangan pribadi kita Kak. Nah, biar langsung mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai perencanaan keuangan yang tepat, yuk Jun People, kita langsung saksikan saja pemaparan dari Ibu Diana selaku CFO Jun Motor Group. Selamat menyaksikan! Selamat pagi Cun People, salam satu visi, satu hati, satu semangat. Senang sekali hari ini saya dapat menjumpai Cun People dalam briefing rutin di hari Senin, di mana kita bisa berbagi informasi tentang hal-hal terkini, motivasi, juga media informasi dari pusat ke seluruh cabang. Informasi pun beragam ya, dapat berupa kegiatan, kebijakan perusahaan, seputar company profile yang lebih mendalam, atau tips-tips untuk Jun People semua. Sebagai seorang CFO, saya memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan secara keseluruhan agar berjalan dengan baik. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri ya. Namun dibantu dengan tim keuangan yang handal, serta kerjasama yang baik dengan tim yang kompeten di cabang, tugas ini dapat berjalan dengan maksimal. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing dengan Jun People tentang pengelolaan keuangan melalui yang disebut dengan financial planning atau perencanaan keuangan. Sesuai dengan peraturan bahwa ketika teman-teman semua bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, maka ada hak yang akan didapatkan pastinya, yaitu pendapatan atau biasa kita sebut dengan gaji. Pendapatan atau gaji ini bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung pada posisi, tingkat golongan, status kepegawaian, atau faktor lainnya. Nah,
Setiap tanggal 5 kita menerima pendapatan kita ya. Mungkin sudah terbesit dari June People. Akan kita gunakan untuk apa ya pendapatan yang kita dapatkan itu? Justru ini saatnya bagi kita untuk berpikir ya, bagaimana mengelola pendapatan atau keuangan pribadi kita dengan baik. Terlebih lagi untuk June People yang baru masuk dunia kerja, merasakan bagaimana memiliki pendapatan sendiri. Biasanya karena terlalu senang, akhirnya terlena dengan hal-hal yang konsumtif. Hal tersebut bisa menjadi jebakan loh untuk June People semua. Karena terlalu konsumtif hingga tidak memiliki dana yang cukup untuk kedepannya. Untuk merencanakan masa depan, pentingnya menjalankan financial planning tidak bisa kita abaikan. Mengingat jika tidak punya financial planning, maka seseorang akan selalu merasa pendapatannya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, apakah June People juga pernah merasakannya? Perencanaan keuangan ini tentu saja bertahap dan berbeda untuk setiap orang. Misalnya, tahap sebelum menikah akan berbeda dengan yang sudah menikah. Tahap yang sudah menikah dengan punya anak juga akan berbeda dengan yang menikah tetapi belum punya anak, dan sebagainya. Namun dengan financial planning yang baik, akan membantu kita untuk mencapai tujuan hidup kita. June People tentu ingin tahu ya manfaat dari financial planning tersebut. Kenapa kok penting untuk dilakukan? Manfaatnya yaitu yang pertama, pengelolaan keuangan yang lebih baik. Yaitu bagaimana June People mengatur pengeluaran agar sebanding dengan pemasukan. Maksudnya, tidak lebih besar pasak daripada tiangnya. Nah, untuk itu perlu membuat budgeting atau anggaran dengan membuat pos-pos pengeluaran, minimal pencatatan atas keuangan kita, agar nanti bisa kita lihat kembali dan kita evaluasi. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pendapatan. Kadang kita melihat ya, ada orang yang memiliki pendapatan besar, namun ekonominya terseok-seok. Salah satunya karena perencanaan keuangannya tidak berjalan baik, atau bahkan malah tidak punya perencanaan keuangan sama sekali. Yang ketiga, memudahkan rencana berinvestasi. Adanya financial planning atau perencanaan keuangan akan memudahkan seseorang untuk memulai investasi. Investasi itu banyak macamnya ya. Namun pesan saya, June People, berinvestasilah untuk kepala ke atas. Ini maksudnya bukan investasi untuk make up loh ya teman-teman ya. Investasi kepala ke atas ini artinya investasi yang berkaitan dengan pengembangan diri, dengan menambah wawasan, pengetahuan, skill, dan experience. Misalnya ikut kursus, training, seminar, atau lanjut sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Yang keempat, mengurangi kecemasan menghadapi masa mendatang. Perencanaan keuangan yang baik akan mempersiapkan diri kita untuk hidup tenang dan nyaman di masa mendatang. Kita dapat mempersiapkan langkah-langkah antisipasi apabila ada hal-hal yang di luar kendali, seperti jatuh sakit, kena PHK, kematian, dan lain-lain. Bisa dilakukan dengan penyediaan dana darurat yang rutin disisihkan dari pendapatan kita, atau mungkin ikut asuransi, dan sebagainya. Dalam hal ini kita sungguh beruntung loh June People, karena June Motor sangat aware, sangat peduli dengan karyawannya, yaitu dengan mengikut sertakan ke program BPJS. Nah, June People sudah tahu kan manfaat pentingnya membuat perencanaan keuangan? Salah satu trik dalam financial planning adalah kekuatan menabung. Menabung yang benar adalah menyisihkan sebagian dari pendapatan kita, berapapun itu, di awal saat kita terima pendapatan. Bukan menyisihkan sisa dari pengeluaran kita dengan catatan bila masih ada. Jadi di awal kita sudah harus sisihkan ya, sekecil apapun itu, kita sisihkan secara rutin dan konsisten. Dan bila ada kelebihan dari sisa pengeluaran kita, maka bisa kita tambahkan juga ke dalam tabungan tersebut. Dan lagi-lagi,
untungnya kita sebagai karyawan Jun Motor. Kita telah diikutsertakan sebagai anggota koperasi, di mana saat kita menerima gaji, sebesar 100.000 dari gaji kita sudah disisihkan atau dialokasikan ke koperasi SDM sebagai tabungan atas nama pribadi Jun People semua loh. Mari Jun People, kita kelola dengan bijak berapapun pendapatan yang Jun People hasilkan saat ini. Dengan financial planning akan memudahkan Jun People merencanakan masa depan dan mencapai tujuan hidup. Kiranya demikian sharing informasi yang dapat saya sampaikan, dengan harapan Jun People dapat menerapkan financial planning dan dapat menjadikannya sebagai habit atau gaya hidup. Oke, salam satu energi, bersinergi. Wah, banyak sekali ya Jun People insight yang kita dapatkan hari ini. Yuk mulai sekarang kita terapkan pengelolaan keuangan yang lebih baik seperti tadi, konsisten membuat pos-pos pengeluaran setiap bulannya, mengedepankan kebutuhan daripada keinginan, dan masih banyak lagi agar pendapatan yang kita terima cukup dan tidak besar pasak daripada ria. Kalau Kak Kiki sendiri nih, gimana Kak dalam pengelolaan keuangannya yang sekarang? Kalau aku nih Kak, udah dari dulu ketika awal aku bekerja membuat pos tabungan terlebih dahulu yang memang aku pisah dan gak aku sentuh sama sekali. Nah sisanya nih baru aku bagi untuk kebutuhan. Kalau Kak Rika gimana? Kalau aku sendiri sih sudah membuat rencana keuangan yang baik juga sih Kak. Membuat skala prioritas dan di samping itu juga aku juga menjalankan usaha kecil-kecilan yang aku mulai dari kuliah. Dan untungnya Kak, aku nggak keteteran dengan pekerjaanku sekarang. Karena membuat skala prioritas tersebut yang berpengaruh juga terhadap pengelolaan keuangan. Salut sekali nih sama Kak Rika. Mungkin ini juga bisa jadi insight baru ya buat Jun People semuanya. Harapannya begitu ya Kak, terlebih lagi teman-teman semua akan ada acara gathering di awal bulan September nanti. Tentu memerlukan uang saku kan, setelah gajian nanti bisa tuh dibuat pengelolaan keuangan yang tepat untuk 1 bulan ke depan. Setuju banget nih Kak Rika. Mungkin itu dulu ya Jun People, informasi yang dapat kita berikan pada briefing minggu ini. Sebelum kita menutup briefing pada pagi hari ini, kita ingin menyampaikan nanti pada tanggal 22 sampai dengan 24 Agustus 2023 akan diadakan training SLS BBN dan Cashless, Management Inventory dan Refreshment KPB serta Refreshment Counterpart. Sekaligus kita juga akan memberikan training bagaimana cara pengelolaan keuangan pribadi secara lebih bijak loh. Jangan sampai ketinggalan ya Jun People. Sekian dari kami. Sampai jumpa pada briefing selanjutnya. Salam satu energi, bersinergi. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Salam satu energi, bersinergi. Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Arif dari AHS Caruban. Dan saya Yusuf dari AHS Jun Motor Ngahu. Dan saya Radi dari AHS Jun Motor Ponorogo. Oke, pada kesempatan pagi hari ini rekan-rekan semua, saya bertiga dengan Randi dengan Yusuf memohon doa restu kepada semuanya. Kami bertiga akan berangkat di ajang Astra Honda Technical Skill Competition tahun 2003 di AHM ya, pada tanggal 23 Agustus. Kita memohon doa restu kepada rekan-rekan semua supaya kita nanti bertiga mendapatkan juara di ajang tersebut. Terus untuk teman-teman yang belum bisa ikut lomba ke nasional, kita harus tetap optimis untuk kedepannya masih ada kesempatan lagi lebih banyak. Dan kita itu harus memanfaatkan kesempatan tersebut dikarenakan tidak ada kesempatan yang lebih baik di perusahaan tercinta kita ini, karena kan di luar sana banyak yang kurang support dari sistem perusahaannya, ada yang kurang, ada yang mendukung, ada yang tidak. Jadi untuk support sistem dari perusahaan intern kita harus maksimalkan sebaik mungkin untuk mendapatkan juara yang terus bertradisi setiap tahunnya berganti, ada penerusnya. Dan terima kasih saya ucapkan untuk perusahaan atas support dan dukungannya karena telah mendukung kita di ajang Astra Honda Technical Contest Nasional ke-27.
kita sudah diberikan dukungan penuh, support penuh, sehingga dengan harapan kita bisa menjadi nomor 1 di Indonesia. Amin. Sekian dari kita briefing pagi hari ini. Dari kita bertiga, kita ucapkan terima kasih banyak untuk perusahaan tercinta sudah mensupport sebaik mungkin untuk kita sampai di titik sini. Semoga ada penerusnya yang lebih baik lagi dari kita dan terus berlanjut untuk tradisi juara. Oke. Tetap beraktivitas dan tetap semangat.